Ya, kembali lagi di podcast Dialektika Muda, yang dimana podcast ini tuh dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Digital, yang dimana ini tuh salah satu program dari Kementerian Dalam Negeri dari Kabinet Kabar Baik. Nah, yang dimana podcast ini tuh bernamakan tentang Dialektika Muda. Nah, secara latar belakang bahwasanya teman-teman, Dialektika Muda itu yang dimana di tengah arusnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, generasi muda khususnya mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan solutif. Nah, yang dimana podcast pertama ini tuh ngebahas tentang sejarah perjuangan Ketum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Teknologi Digital. Bahwasanya narasumber ini beliau itu sebagai Ketum HMM dari Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini juga kedatangan dari Tum Taufik Rohman gitu, yang dimana beliau itu baru menjabat sebagai Ketum organisasi di kampus Universitas Teknologi Digital. Boleh Tum, perkenalkan dulu Tum. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Digital yang sudah mengundang saya ke acara podcast Dialektika Muda. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri dan saudara Saputra yang telah moderator. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Aflah. Saya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen di Universitas Teknologi Digital periode 2025-2026. Nah, mungkin itu dari latar belakang dari Ketum lah, perkenalan awal. Nah, mungkin satu. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung ke intinya aja ya Tum ya. Nah, mungkin sekarang tuh bahwasanya teman-teman temanya itu tentang sejarah perjuangan Ketum HMM. Nah, Tum, mungkin langsung aja ke pertanyaan aja ya. Nah, apa sih sejarah yang awalnya Tum Opik itu kan sebagai mahasiswa biasa. Nah, sekarang beliau Tum Opik sekarang sudah mempunyai tanggung jawab di pundak lah sebagai Ketum HMM. Nah, sejarah awal apa sih Tum bisa jadinya Ketum organisasi buat meliputi di HMM ini Tum? Oke. Kalau dari sejarah bagaimana saya bisa menjadi seorang himpunan mahasiswa, pastinya banyak faktor yang menentukan saya pada titik itu. Jadi tentunya saya pun merasa bisa menjadi seorang tua, tapi atas ada dukungan support dari semuanya itu katanya tidak bisa karena kalau melihat dari sisi organisasi kampus kita, apalagi himpunan mahasiswa itu kan baru sekitar 4 tahun dari saya lewat ini kira-kira 4. Jadi harus mempertemukan generasi gitu. Nah, dari situlah saya pun tergerak akan tanggung jawab orang yang ada di organisasi. Kalau misalkan tidak ada yang memutuskan pakai tersebut, apalagi yang kedua, karena mungkin organisasi ini yang ada nanti dan yang lain. Sejarahnya itu saya dengan teman-teman menunjukkan bahwasanya kalau misalkan punya dari siapa yang akan naik, itulah saya insya Allah siap dan yakin untuk menjadi seorang himpunan dan didorong oleh teman-teman yang sekarang berada di komunitas saya. Mungkin berdepan dengan ingin membangun sebuah baik siap itu dan yakin untuk itu saja. Berarti awal jadi Ketum itu sebelum masuk perkuliahan itu lulusan SMA atau lulusan dari santri Tum? Kalau sekolah itu saya dari SD biasa. Nah, SMP SMA-nya saya baru pesantren. Oh, pesantren santri di daerah? Di daerah. Kalau SMP di Jatinangor. Kalau misalkan SMA saya pindah lagi ke Nagreg, pesantren Al-Quran. Berarti sekarang semenjak sekarang menjadi Ketum organisasi itu waktu di semester berapa Tum tuh? Di semester 3. Oh, semester 3. Oh iya. Ya, pada akhirnya memang lah teman-teman bahwasanya kalau secara latar belakang manajemen itu prodi yang lumayan udah lama ya Tum, yang udah lama lah. Nah,
sebelum memasuki ke dalam ranah organisasi, otomatis kan harus ada ridho dulu kan, ridho dulu dari diri sendiri. Nah, apakah pernah Gatum sebelum menjadi ketua organisasi itu, apakah pernah berbicara dulu atau izin dulu terhadap kedua orang tua? Oke. Kalau soal izin ke orang tua itu pasti ada, sifatnya ini obrolan. Jadi obrolan dengan ibu saya, bahwasanya saya bilang kalau misalkan saya calon menjadi ketua umum, saya akan menjadi calon ketua umum di organisasi himpunan manusia manusia. Nah, kalau dari sudut pandang ibu saya adalah jadi seorang ketua itu bukan hanya sebatas soal jabatan saja, akan tetapi bagaimana caranya kita bisa mengelola dan mengatur diri saya sendiri dan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Jadi pesannya adalah jadilah seorang pemimpin yang jujur, amanah dan adil ketika sesuatu di organisasi itu, apapun yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Kuncinya adalah jujur. Berarti yang penting kalau misalkan orang tua itu udah mengizinkan, tapi menjadilah pemimpin yang amanah dan jujur sesuai dengan ajaran Islam lah ya. Oke. Nah, berbicara tentang sejarah. Nah, waktu ini kan waktu di kampus Digitek tuh baru-baru tahun kemarin kan ya, baru-baru tahun kemarin tuh adanya Pemira kan, Pemira yang dimana acara Pemira itu dinaungi itu oleh KPUM. Nah, berarti pas sudah adanya syarat administrasi oleh KPUM terbit, Tum Opik itu udah menyiapkan gitu tuh. Nah, karena dari KPUM itu baru pada saat itu kan KPUM baru mengeluarkan persyaratan administrasi dan lain-lain. Nah, itu tuh baru persiapan sebelum-sebelumnya, tapi administrasi belum disiapkan. Belum. Jadi baru di belakang layar lah. Di belakang layar. Masih dalam dari segi persiapan diri dulu. Tahap lah ya. Bertahap gitu. Jadi kalau misalkan berbicara soal bagaimana administrasinya, itu di belakang. Setelah kita sudah merundingkan dan berbicara bagaimana kelayakan saya, gitu kan, nanti kedepannya tuh ada uji kelayakan kan. Itu tuh saya berbicara dengan teman-teman, coba kalau misalkan saya berpantas dari teman-teman bagaimana kedepannya gitu. Jadi solutif apa yang akan dibawa ketika nanti kita akan menjabat atau saya menjabat. Itu ngobrol dulu, setelah kita rampung di dalam obrolan tersebut, barulah saya mempersiapkan berkas. Karena kalau misalkan kita sudah menyetorkan berkas, akan tetapi diri saya pun belum siap, akan itu menjadi tanda-tanya juga. Jadi pada saat administrasi itu saya baru mempersiapkan diri dulu. Jadi setelah selang 1 atau 2 hari baru menyiapkan. Nah, tadi kan berbicara tentang izin dulu kepada orang tua lah sebelum mau menyalonkan sebagai kepemimpinan ketua organisasi itu di HMM. Nah, apakah ada tokoh juga Gatum dari belakang layar gitu? Ada tokoh yang mendukung atau ada yang tokoh, kalau bahasa kasar dalam Sunda yang nyuruh buat menjadi ketum gitu? Apakah ada obrolan juga gak sama ketum sebelumnya gitu? Kalau soal apa tadi namanya, pendorong gitu ya, pendorong kita atau saya jadi ketum itu, kita sebatas obrolan dengan ketum-ketum sebelumnya. Tum Rizky dan Tum Gilang. Itu yang jadi saya ngobrol bagaimana keluh kesah di himpunan, bagaimana ketika mereka menjabat jadi seorang ketum itu menjalankan roda organisasinya selama 1 periode gitu. Dan juga saya punya rekan atau teman saya gitu, Bob. Nah, beliau juga yang menginspirasi saya gitu, dan memberitahu bahwasannya kalau misalkan jadi seorang ketua harus bagaimana dan bla bla bla. Nah, 3 orang itu menjadi seorang pilar bagi saya gitu, selain orang tua saya, ada Tum Rizky, Tum Gilang dan Bob, yang mana mereka memberi keilmuan atau knowledge bagi saya gitu, bagaimana nanti arah gerak organisasi mau kemana, mau dibawa ke arah kemana. Nah, itu yang menjadi seorang faktor dorongan dari saya sehingga saya bisa dipilih seperti itu. Tum Gilang itu ya pernah lah ya menjabat juga sebagai Tum HMM itu waktu periode angkatan 21 kalau gak salah, 2021 gue tahu 2022. Nah, kalau gak salah Tum Rizky TP ya. Nah, Tum Rizky TP itu di periode 22 ya, 23 24 sih. Tum Gilang itu 23-24. Kalau
Kalau Tum Rizky baru 24, 25, sekarang 25, 26. Oh berarti ada tokoh juga lah ya, tokoh 3 pilar itu yang menjadi sosok tokoh lah ya, faktor pendukung Tum Opik menyalonkan sebagai ketum organisasi. Nah, berbicara tentang mungkin tadi tentang akad atau izin lah ya kepada orang tua, terus kepada teman-teman di belakang layar. Nah, semenjak menyalonkan dan menyiapkan administrasi bagi tentang pemira ini, apakah ada lika-liku terberat gak yang menurut Tum Opik tuh ini berat banget gitu aja? Kalau bicara soal lika-liku terberat ini adalah ada di diri saya pribadi. Oke. Karena kenapa? Karena kalau misalkan bicara soal lika-liku terberat sebelum jadi ketum, ya diri saya pribadi dulu gitu. Apakah diri saya bisa untuk memilih layak atau tidaknya gitu. Coba untuk penilaian dari diri sendiri dulu sebelum dari orang lain. Jadi saya introspeksi diri dulu. Bagaimana ketika saya mengelola waktu, gitu. Ketika saya dengan berteman, gitu. Bagaimana caranya ketika saya sudah terjun ke organisasi, saya harus bisa merawat teman-teman yang ada di organisasi tersebut. Jangan sampai nanti terputus oleh alam ketika mereka keluar dengan di tengah perjalanan organisasi tersebut. Tantangannya adalah apakah saya sudah bulat dengan keputusan saya menjadi seorang ketum atau belum, dan apa yang akan saya bawa ketika saya akan menjadi seorang ketum nantinya. Akankah ada perubahan ketika saya menjabat atau tidak gitu. Nah itu yang menjadi tantangan atau lika-liku saya sebelum sekarang. Oh berarti pada akhirnya menjadi ketum itu harus mempunyai tekad dari diri sendiri dulu ya, harus beres dulu sama diri sendiri, karena menjadi ketum itu tidak mudah lah ya, berarti banyaknya tuntutan, banyaknya waktu yang harus dikeluarkan. Nah mungkin tadi Tum berbicara tentang tantangan bagi ketum organisasi. Nah terkadang mungkin Tum bahwasanya banyak lah ya mahasiswa yang kurang melek terhadap organisasi. Kadang juga banyak mahasiswa yang berbicara bahwasanya ikutan organisasi itu cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang uang lah. Dan kebanyakan juga mahasiswa itu maupun mahasiswi mungkin ada juga lah yang kayak gitu. Ada juga yang mempunyai sifat tentang mendingan kuliah pulang atau kuliah ke kosan. Nah, gimana sih itu cara menghadapi permasalahan mahasiswa yang mempunyai sifat kayak gitu? Karena mungkin di manajemen juga adalah yang kayak gitu, mempunyai sifat kayak gitu. Berbicara soal tantangan mengenai mahasiswa yang kita sebut dengan kubu-kubu ya, kuliah pulang gitu. Itu tantangan yang emang agak repot. Pasti repot. Kenapa? Dan kita pun tidak bisa menghakimi bahwasanya mereka harus terjun ke dunia organisasi. Yang pertama adalah ketika seorang individu itu memilih untuk menjadi seorang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, itu adalah urusan pribadi mereka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka harus join ke organisasi, bergabung ke organisasi, atau mengikuti segala hal rangkaian kegiatan organisasi yang ada di kampus. Akan tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah ketika mereka menjadi seorang mahasiswa, tapi mereka mengikutinya hanya sekadar mahasiswa, belajar kuliah, pulang lagi, mahasiswa belajar dan pulang lagi. Nah, pengalaman menjadi seorang mahasiswanya di mana? Nah, justru itu. Karena organisasi ini hadir itu untuk membuat untuk mahasiswa mengimplementasikan ide-ide mereka gitu ke dalam wadah, ke dalam organisasi tersebut. Jadi organisasi ini ya wadah yang mana wadah ini nanti diciptakan untuk mahasiswa yang punya pemikiran atau ide yang sangat kritis itu kan, ingin menumpahkannya kemana. Nah, larinya kan ke organisasi. Akan tetapi berbeda dengan keadaan sekarang saat ini, mahasiswa lebih memilih untuk tidak ikut ke organisasi karena banyaknya paradigma atau di media sosial ini framing yang mengatakan bahwasanya kenapa harus ikut organisasi lagi, karena di zaman sekarang organisasi sudah tidak penting, sudah tidak relevan gitu. Itu hanya membuang-buang waktu, tenaga dan pikiran segala macam gitu. Nah, menurut saya itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masing. Bagaimana ketika kita di organisasi bisa mengambil peran tersebut, ketika kita sudah bergabung ke organisasi tetapi kita pun masih introvert atau diam saja di organisasi, tidak bisa menemukan jati diri kita
kita di organisasi itu sama saja dengan bohong. Makanya orang-orang yang bergabung ke organisasi mereka harus bisa mencari tempat atau peran di mana mereka itu jati diri mereka. Nah itu yang akan nanti mereka rasakan. Kalau misalkan kita harus mengepus mereka untuk harus join ke organisasi, tapi mereka pun dalam hati lubuknya tidak ingin atau tidak minat, bagaimana nanti ke depannya gitu. Nasib di mereka di himpunan hanya atau di organisasi hanya parasit atau benalu. Oh iya. Ya pada akhirnya memanglah benarlah kita sebagai manusia juga tidak bisa memaksakan manusia juga kan. Itu dikembalikan lagi kepada seseorangnya tersebut kan, kembali lagi ke dalam individunya masing-masing. Tapi mungkin ya memang betul juga kan bahwasanya ya kita sebagai mahasiswa itu tidak selamanya buat belajar di kelas juga kan, butuh juga pengalaman apalagi kan di dalam organisasi itu kita tuh diajarkan yang awalnya kita itu tidak bisa tapi pada akhirnya kita itu bisa gitu. Nah mungkin lah studi kasusnya banyak lah ya, beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai tentang perilaku atau sifat yang dimana ya mending kuliah pulang, tapi kan di dalam organisasi itu kan kita itu diajarkan apa itu tentang problem solving, manajemen waktu kita, terus tentang apa yang kita bisa di organisasi itu pasti bisa gitu. Nah pasti kan secara istilahnya di organisasi itu pasti ada permasalahan atau konflik lah ya Tom, yang dimana permasalahan antara jajaran atau permasalahan antar pengurus lagi gitu. Nah mungkin di sini juga ketum juga pastilah mempunyai pola pikir juga. Nah cara mengatasi konflik internal di dalam organisasi itu secara penyelesaian itu bagaimana tuh? Kalau soal konflik di internal gitu ya, khususnya sebuah organisasi ketika ada konflik di dalamnya itu kita tidak harus sampai keluar. Jadi kalau misalkan dari sebuah pengurusnya itu ada problem atau suatu kesalahan, kita harus semaksimal mungkin kita harus meredam itu agar tidak menjadi keluar. Jadi ibaratnya itu bisa dikatakan dengan dapurnya organisasi. Jangan sampai bocor lah ya. Nah penanganannya adalah kita sebagai ketua atau KSB dari BPH ya, Badan Pengurus Harian. Nah itu pasti kita memonitoring yang namanya kadep. Kalau di Menteri ya, kepala menteri lah. Yeah. Kepala departemen ini atau ketua departemen kita yang monitoring dari BPH langsung. Nah dari kadep mereka lah yang memonitoring kepada anggotanya. Jadi ketika nanti anggota yang bermasalah itu nanti diselesaikan dulu oleh kadep. Kalau misalkan kadep sudah tidak bisa, baru kita naik ke atas ke BPH. Badan Pengurus Harian. Nah, kalau misalkan dari kadepnya itu yang tidak atau kadep yang bermasalah, baru itu diadukan dengan BPH yang langsung turun. Karena kalau misalkan kadep yang bermasalah tapi anggota yang menyelesaikan kan itu tidak etis juga gitu. Jadi ada jalur birokrasinya tersendiri di organisasi, khususnya di HMM. Mungkin penanganannya seperti itu. Kita semaksimal mungkin untuk meredam apa yang terjadi di dalam dan kita selesaikan dengan kekeluargaan agar tidak menjadi sebuah konflik yang sangat besar. Karena kalau misalkan kita sudah melihat ada konflik di dalam, itu tidak menutup kemungkinan orang tersebut pasti bakal keluar dari organisasi. Nah, yang itulah yang menjadi kerugian di organisasi. Nanti orang-orang itu berkurang semakin lama berkurang semakin redup juga itu. Iya. Karena melihat penilaian lah ya. Ya memang lah pada akhirnya mungkin karena saya juga bergelut di dalam organisasi, pada akhirnya memanglah benarlah kalau secara istilahnya kalau kita mempunyai permasalahan yang ada di dalamnya itu mau gimana pun juga ya kita harus menyelesaikan gitu. Terus harus bisa juga meredam permasalahan ini jangan sampai bocor keluar karena itu termasuk dalam juga dapur kita masing-masing. Terus itu juga sebagai penilaian integritas nama baik organisasi kita juga gitu. Apalagi nama baik organisasi dan nama baik kepala departemen atau pengurus, apalagi BPH-nya gitu. Karena kalau ada permasalahan yang bocor keluar ya otomatis BPH-nya kan yang disalahkan. Karena yang namanya ketua organisasi mau baik dan mau buruk ya pasti ada omongan di belakang kan. Nah ya pada akhirnya memanglah
di dalam organisasi itu banyak plus minus lah ya. Plusnya kita diajarkan yang dimana kita itu secara retorika kita itu gak terlalu mendalam, tapi di dalam masuk organisasi kita secara retorika bisa berpikir gitu. Minusnya memang lah kalau berbicara tentang organisasi ya minusnya capek, banyak rapat, banyak program-program yang harus dikerjakan. Tapi kan yang namanya organisasi itu ya mau tidak mau ya harus dijalankan kan. Nah, mungkin tadi berbicara tentang tantangan, konflik, mungkin tentang sejarah gitu. Nah, apakah Tum Opik itu secara ini tuh mempunyai motivasi seseorang atau motivasi apa? Ini saya tuh pengen mengembangkan diri sendiri, gimana pun caranya, apakah menjadi ketua atau apa. Nah, apakah ada motivasi untuk bertahan atau untuk menyalonkan waktu itu sebagai ketum? Motivasi yang yang paling masuk ke diri saya nih adalah kalau misalkan orang lain tidak mampu, itu tidak menunjukkan kita pun tidak mampu. Pasti kita mampu. Kalau misalkan orang lain bisa, kita pasti bisa. Kan itu yang selalu terdengar. Tapi kalau misalkan ketika orang lain tidak mampu, apakah kita tidak mampu juga? Kan tidak. Nah, ketika orang-orang itu tidak ada kemauan untuk mencalon jadi orang ketua, secara otomatis itu menjadi sebuah tantangan juga untuk saya. Tantangannya adalah apakah saya ketika menjadi orang ketua bisa menjabat dan menjalankan kepemimpinan itu dengan baik atau tidak. Nah, itu tantangan untuk diri saya sendiri. Motivasinya adalah itu konsekuensi dengan saya sendiri. Jadi saya yang memutuskan untuk menjadi seorang ketua dan konsekuensinya dari saya. Jadi konsekuensinya ketika saya itu sudah bisa menjadi seorang ketua, apakah nanti ketika kedepannya saya yang menjadi penjabat sebagai seorang ketua itu akan dampak apa yang dihasilkan oleh saya dalam masa kepemimpinan saya nanti di himpunan. Nah, itu tantangan dan motivasi yang saya selalu refleksikan ke dalam diri sendiri. Dampak apa yang akan saya berikan ketika sudah menjadi ketua, dan ketika sebelum naik jadi ketua, ketika orang lain tidak menutup kemungkinan kita yang ke atas gitu. Ini mungkin secara pada dasarnya motivasi secara terselubung itu ya pengen memperjuangkan nama baik juga kan, nama baik diri sendiri, nama baik pengurus, terus nama baik prodi juga kan. Nah, berbicara tentang motivasi ya banyak lah motivasi yang kita pengen kembangkan, pengen perjuangkan demi kebaikan apapun kita. Nah, yang dimana kan kita juga sebagai pemimpin atau sebagai dipimpin juga mempunyai strategi kan, gimana caranya anak-anak yang awalnya itu tidak mau ke dalam organisasi kan harus mempunyai strategi yang dimana kan manajemen juga kan berbicara tentang marketing, betul gak Tum? Nah, apa sih atau bagaimana sih Tum Opik itu bisa menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi? Karena kan sebelum menyalonkan itu kan ada visi misi kan, visinya apa, misinya apa, itu kan otomatis tujuan buat kedepannya kan, itu juga menjadi strategi kan, strategi majunya HMM itu mempunyai visi misi. Nah, strategi apa tuh yang bisa Tum Opik itu menyusun lah buat mempunyai tujuan buat kedepannya? Kalau membahas soal strategi saya bagaimana ketika memimpin di sebuah organisasi adalah bagaimana caranya ketika kita mencapai sebuah tujuan tersebut, orang-orang yang akan mencapai tersebut pun mereka mampu. Jadi ketika saya ingin bertindak atau mengkonsep sebuah sesuatu,